Selamat datang di podcast minggu. Kali ini kita kedatangan Doci Sadega. Anak pang lagi, anak pang datang terus di sini, anak pang. Lo terima gak mau dipanggil anak pang? Anak popang deh. Takut gue kalau pang itu ini harus bisa mempertanggungjawabkan kepangannya. Oh apa tuh contohnya? Punya gesper itu. Kepangan itu rambut kalau panjang kan bisa dikepang. Oke, Pang dong. Apa menurut lo pang tuh seperti apa sih? Pang itu kalau gue sih menurut gue pang itu selalu ada something to say. Dia harus punya sesuatu yang Diomongin. bukan diomongin aja sih, kayak dia punya satu yang Pesan yang disampaikan gitu. iya gitu, pesan yang disampaikan. Dulu tuh gue sempat ada ribut-ribut di Facebook. Jadi ada salah satu manajer band punk terkenal lah. Indonesia apa luar negeri? Indonesia. Oh, Indonesia. Manajer Rencit. Ya, pokoknya intinya, Keren banget berantem manajer Rencit. Keren sih. nggak kenal sih, gue nggak tahu manajernya kalau nanti. Terus? Jadi intinya dia bilang kalau apa pang kok lagunya menye-menye gitu, cinta-cinta gitu. Terus gue tanggepin. Jadi gue tanggepinnya, menurut gue pang itu nggak harus selalu anti establishment gitu, nggak harus lo harus berjuang sosial atau government segala macam gitu. Pang tuh yang penting lo bisa mempertahankan dan bisa lantang bersuara gitu. Iya. Ya kan perasaan itu kan Betul, butuh iya. suara juga kan, butuh disuarakan. Dan ini kan berarti kan ngomongin perasaan tuh berarti lu udah bisa Emosi, kayak cinta. fuck orang lain gitu. Gue mau bodo amat, gue mau ngomongin apa yang gue rasain aja. Nah itu menurut gue itu juga pang gitu. Kangen sama nenek itu Bisa juga itu pang juga gitu. Mungkin kan jadi berarti dicengin gua kan. anak pang dong gua. Gua kangen sama nenek gua. Sering gua ngomongin terus. Anak pang. Enggak, masalahnya kangen nenek tuh biasa. Oh, enggak jarang ya. Biasalah. Apa yang ini kan Udah mati neneknya mati. Ya banyak yang disuarakan kalau gitu, yang menyuarakan seperti itu banyak. Contohnya lah. apa? Contohnya apa? Selain anti government yang disuarakan apa aja? Dodge. Ya apa nih maksudnya pang atau apa nih? Pang, biar ya pang pokoknya kekeh sama apa yang dia bela aja gitu. Punya pendirian juga. Terus dia memperjuangkan inklusivitas juga. Kan soalnya kan beda kan. Pang itu kan pemuda urakan namun kreatif. Sama rating. Lahirnya sama kayaknya ya. 85 Doci. Ya, Dodge. Lahir 85. Boleh 85 boleh. Kayak bener. Masa boleh. Kayak kepet ya. Iya kayak dia. Kalau ditanya tahun pasti 85 tapi kan Gue 83 gue. Oh, masa Gitu sih? jadi, iya. Kayak bukan lebih muda jauh ya. Iya. Tapi lu pasti sekarang juga masih banyak yang nyangken 20-an gitu kali ya. Lu kayak lu enggak tua-tua. Iya gue sih kalau beli alkohol kadang masih ditanyain ID. Masa gila segitunya? Katanya belum 21 gue. Usia imut banget ya. Tapi ya bener ya. Iya. Kayak enggak kelihatan. Apa perubahan signifikan kalau dari badan gitu? Perut pasti perut. Oh iya. Terus suka capek nih belakangnya nih. Oh lu sakit pinggang juga. Pinggangnya kadang-kadang pegel. Tapi sama kalau naik sepeda lama-lama sakit ini gue, tulang ekor gue. Itu kenapa tuh? Mau tumbuh buntut itu biasanya. Iya gitu. Aneh banget orang tambah buntut. tapi lu rajin ngecek kesehatan enggak, Dodge? Rajin. Yang orang yang concern gak sama kesehatan diri lu sendiri? Iya dong. MCU, Marcel. Cinematic Universe. Bukan. Marcel lagi bukan Marvel. Marcel Cinematic Universe. Temen gue Marcel ulang tahun hari ini, jadi keinget tadi. Ulang tahun Marcel. Lu rutin gak ke dokter gitu, MCU, medical check up? Enggak sih. Gue kadang-kadang kalau lagi sakit, ya udah pokoknya gue iniin aja sembuh gitu. Nah umuran kita ini kan biasanya kan udah mulai kolesterol. Oh udah ya gitu, kalau itu gue biasanya yang gratis aja sih, yang suka ada di PIM tuh ada tuh cek gratis. Oh iya. Baik banget itu. Iya. Dokter Jumat Berkah, dokter Jumat Berkah. Kalau udah dikasih hasilnya gitu, nanti kan dia dikasih rekomendasi lu beli ini gitu. Nah, dia jualannya di situ. Dia tukang Jualannya di situ. Tapi lu nggak lo beli? Nggak beli. Gila. Tapi terakhir gue cek sampai cek darah segala macam gitu tahun lalu ada sih. Kolesterol juga ada. Maksudnya udah cek tapi nggak ada. Nah kan bagi gue kan diabetes itu penyakit normal ya, banyak orang. Lo diabetes nggak? Enggak. Soalnya diabetes itu bukan penyakit yang permanen. Dia bisa diganti, bisa hilang
Makan kalau garam? lifestyle lo ganti gula pakai garam bisa sih itu ya. Tapi ada penyakit lain nanti jadinya. Mbak, es jeruk asin. Anjir. Tar dulu. Es teh asin. Es teh asin dong. Enggak, tar dulu nih. Ya. Kita kedatangan Doci Sadega, ya kan? Musisi. Pertanyaannya adalah, lu diabetes gak? Ya tapi kalau ngomongin gua ada sesuatu yang relate di situ. Apa? Diabetes kan. Gua ada lagu judulnya Fluktuasi Glukosa. Oh iya benar. Tapi itu bukannya cerita karena maksudnya kalian udah pada itu tadi perutnya udah pada buncit apa gitu. Enggak sih, ada yang pas denger tuh ini lagu apaan sih tentang diabetes ya gitu kan. Soalnya itu sebenarnya gini. Fluktuasi Glukosa itu lagu pertama gua yang ada kata cintanya di lirik. Oh lu sebenarnya nggak pernah? Nggak pernah. Karena menurut gue itu udah kompromi banget nih bikin lagu yang sangat manis sampai ada kata cinta di liriknya gitu. Itu emang lu pantang? Apa lupa? Enggak lupa. Dari zaman kapan? Kayaknya nggak lupa ya. Tapi itu pantang itu. Bukan sih kayak nggak tahu ya. Nggak aja gitu. Nggak aja gitu. Dan liriknya juga gitu di rapnya. Ini pertama kali kugunakan kata cinta dalam lagu untuk aku dan dia. Liriknya gitu. Iya. Bahkan nggak ada aku cinta kamu gitu Iya, nggak. iya. Nah, kenapa fluktuasi glukosa? Jadi itu tuh ceritanya tuh lagunya tuh manis banget sampai ada lonjakan gula gitu di badan. Oh, keren ya. filosofi sih ya, Keren ya. bagus. Kopi kali. Tapi kalau ngomongin bikin lagu ya, lu tuh sebenarnya mulai bikin lagu tuh pertama kali tuh umur berapa? Gue dulu tuh waktu pertama kali lahir nggak nangis gue. Bikin Itu lagu. udah gue liriknya gue tulis dulu di perut. Oh sih. Ribet ya gini. Aduh dok, nyangkut ini. Cuman pas keluar liriknya lupa makanya gue nangis gitu. Udah gue 9 bulan tuh gue nyusun tuh. karena kan kita kalau kayak ngeliat orang kok bisa ya bikin lagu Iya. bagusnya gimana Iya. bikinnya gitu. Berarti kan ada mungkin ada prosesnya nih. Belajarnya. Awalnya tuh apa? Waktu zaman sekolah waktu Gak tahu. pertama ngeband kapan? Pertama ngeband SMP kalau ngeband. Nah berarti itu udah mulai bikin lagu sendiri. Iya SMP bikin lagu pernah. Iya. Iya dari situ mulai ini dan Soalnya gini kalau bawain lagu kan gue kan main musik juga biasa-biasa aja ya dulu ya. Maksudnya gue yang penting bisa main musik. biasa tuh maksudnya gimana sih? Ya nggak jago nggak gimana lah, yang penting bisa main musik. Nah kalau bawain lagu orang kan lu bisa dijudge kan, jelek banget lagunya nggak kayak gitu. Oh, Tapi iya, kan iya. kalau lagu sendiri ya itu kan lagu gue gitu. Kalau jelek ya itu lagu gue. Tapi lo tuh pertama-tama ngeband langsung pang apa-apa? Enggak, gua dulu. Oh dia banyak loh ada band Gue pernah metal. bawain slang gitu dulu. Oh. Fun fact ya, slang itu gue lahir mereka bikin band. Jadi bener-bener tanggalnya sama, tahunnya lahir- sama juga. Oh iya. Mm-mm. Lo lahir Bibi masuk selek gitu. Jeleng aja jeleng. Dia lahir nih. Plup gitu, langsung keluar gue. Oke. Kami jeleng. Karena Doci udah lahir kami jeleng. Itu gue ngerti ya, Doci kenapa lo lahir gak gitu ya? Oh, jadi gak langsung pang dulu tuh. Berarti Enggak. lagu-lagu yang lain dulu. Enggak. Gue kalau urutan tuh dulu apa ya? Ya itu pop dulu kan, pop rock gitu. Terus abis itu bawain ska juga pernah. Terus kayak hip metal gitu. Iya. Terus baru pang-pangan tuh kayaknya baru SMA kali ya. Iya. Itu juga nggak langsung gue nggak bawain, kayak gue nggak bikin band, dengerin aja gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah ya gue pernah baca lu tuh pertama kali bikin Piwi itu sebenarnya lu sendiri. Iya. Jadi tuh katanya lu datang ke studio saya mau Sendirian? iya katanya mau take apa lagu recording. Lagu, Tapi dia sendiri semua dia sendiri. main sendiri. Jadi itu dulu sebenarnya gue ada gue lagi nggak punya band lah waktu itu kan, nggak punya band. Ini umur apa kapan nih? SMA apa udah lulus? Udah lulus. Oh, udah lulus. 2007 kan. Oke. Nah waktu dulu tuh gue pengen bikin, gue kangen bikin musik gitu. Cuman malas nyari personil. Jadi gue booking studio, gue udah punya kayak demo gitu, gue rekam di rumah. Gue mau bikin lagu ini buat pacar gue waktu itu gitu. Waktu itu bukan pacar, maksudnya gue kasih lagu ini tuh buat nembak gitu. Oh iya. Mau ya buat cewek lah Buat pokoknya cewek, ya. Terus ya udah pas gue datang nggak mulai tuh. Gue udah di ruang studio kayak ini nungguin apaan lagi sih gitu kan. Udah lewat 15 menit. Siapanya nggak mulai? Operatornya Oh. gue udah genjreng gitu kan.
Kok dia gak mulai-mulai Ya, Mas, nih? kok nggak mulai-mulai gitu? Loh, yang lainnya mana? Lah saya sendiri gue bilang gitu. Oh, dia kaget karena biasa Kaget. rame-rame. Gitu. Tiba-tiba ada gue kan. gitu. Tiba-tiba masuk. Ternyata emang gue yang nggak bilang. Jadi lu beneran ngetek sendiri nih gitar lu? Iya, gue tag sendiri. Aneh juga ya. Ya kenapa aneh kan bisa kayak gitu? Emang itu wajar begitu? Bisa wajar. Oh iya ya. Maroon 5 begitu emang enggak kalau Maroon 5 makanya rame-rame. Iya. Terus dulu satu-satu masuknya. Jadi abis gue bikin yang demo satu lagu itu. Buat cewek nih. Ya, terus dia bilang kan kenapa nggak diterusin aja gitu, bagus nih gitu. Malas. Siapa yang bilang itu? Cewek itu. Cewek itu gitu. Bagus. Gitu. Akhirnya gue bikin lagu kedua. Atau waktu itu gue tuh lagi sering barengan sama Sansan, Iya. ikut sama Giling nih dulu bandnya kan. Iya. Ya udah gue bilang, San gue mau bikin demo lagi, lo mau nyanyiin nggak gitu. Jadi nambah tuh Sansan, gue bikin lagu dites supaya yang nyanyi bukan gue, Sansan yang nyanyi. Iya. Terus udah nih, ya udah tinggal cari. Jadi waktu dulu kan sering banget ada acara ya Sabtu Minggu gitu. Udah kayak ini aja, kayak orang lagi mau rekrut orang-orang gitu. Wah ini bagus nih gitu. Oh ini bisa main keyboard. Kenalan Gitu. Jadi lu baru kenal sama Omo itu baru kenalan? Baru kenalan. Gue dulu kenalan gara-gara gue minjem pick padahal dia bukan, ya dia main keyboard nih, tapi gue pinjem pick aja. Gue kan waktu itu main gitar tuh, dia lagi main juga. Itu di mana posisinya? Di News Cafe dulu. Lagi di kafe. Lagi di kafe. Bukan lagi di kafe, lagi di acara. Lagi nongkrong gitu. Mas, pinjem pick. Enggak ada. Mas, pinjem pick. Enggak ada. Saya bukan gitaris. Mas, pinjem pick. Enggak ada saya. Apa Omo? Apa ada cowok? Oh dia ada. Udah minjemin pick. Bisa main keyboard gak gitu ya? Enggak nyambung aja. Iya maksudnya jadi Omo manggung, lu datang doang apa manggung juga? Gue manggung. Jadi gue manggung sama-sama gak bawa manggung. pick. Terus di depan gue ada Omo, dia kebetulan dia punya pick, gue pinjem picknya dia Ya gitu. Allah. Emang nggak bisa begini aja gitu. Makanya panjang. Tapi sebelumnya beneran sama sekali nggak kenal, nggak pernah. Gak kenal, tapi gue tahu emang dia main keyboard kan. Terus Iya. dulu tuh dikit band yang ada keyboardisnya gitu. Iya, betul. Enggak banyak ya? Gak banyak. Oh. Nah terus di band dia itu dulu basis lama gue yang gue dikeluarin dari band itu gitu. Lu pernah dikeluarin? Pernah gue dikeluarin. Oh. Kenapa toksik lu ya? Gara-gara cewek. Oke. Ya, masa muda lah. Gue dikeluarin apa gue ngeluarin diri ya? Oh dikeluarin gue. Keluarin. Apa sih side project? Side project ya, Oh, iya. namanya side project. Iya. Nah dulu tuh basisnya Piwi yang pertama pas lagi bikin demo itu gitarisnya basisnya si side project. Oke. Kebetulan dia satu band sama Omo, jadi Ajak emo lah. ya tapi buy one get one gitu. Dapat dia mah omong. Nah gue kan nyari basis juga Iya. gitu. Yaudah dia main bass, dia main keyboard gitu. Nah tapi di gambaran lo itu memang secara bandnya, ntar ada keyboardnya nih, ada ininya, itu udah ada di kepala lo. udah harus dari pemilihan nama band, cara pakai baju, terus Iya. apa yang membedakan gitu, kayak Sansan kan vokalis Giling nih. Terus gue bilang lo kalau mau kita mau mulai band lagi, lo nggak boleh nyanyi doang, lo harus main gitar. Padahal dia belum pernah main gitar sebelumnya. Oh gitu. Gitu. Jadi ya udah Sansan main gitar. Les dulu akhirnya les. Apa gimana? Enggak, kan kalau Bisa ternyata dia kalau di tongkrongan bisa lah gitu. Kan Dan gini-gini doang, gitar- tapi nggak kena. ya kan sebenarnya kan gitarisnya gue kan yang Iya. yang record juga gue gitu. Tapi yang penting dia ya bisa inilah ritmenya segala macam bisa. Iya. Sampai cara pakai baju. Ya, Nih gini maksudnya- nih, gini gitu. Iya diajarin gitu. tangan dulu ya, gue gak mau kalau pala dulu sini. Di band ini harus tangan dulu. Pala dulu, no. Tapi lo kalau pakai kaos tangan dulu apa pala dulu? Ayo kalau pakai kaos Iya, nih. pakai kaos. Ya, Ini, masukin ini. pala dulu. Pala Apa- dulu gue. Gue pala. Pala dulu gue. Lo apa? Oh, pala. Oh, pala, Tapi ada yang iya. tangan kan? Ada yang ada gini. Iya. Terus polos itu. Jadi Sulap. masuk akal kalau misalnya ada aturan, gue yang ngatur cara pakai Iya. kaos bisa. Bisa. Itu karena ada yang Pala dulu ya. baru terakhir Nah, Aldi. ini juga sih kalau misalnya lagi manggung Ah. bareng-bareng gitu kan, soalnya kan sebenarnya Piwi itu kan kumpulan dari orang-orang yang udah punya band gitu. Tapi Iya. kalau misalnya Piwi main dan band yang dia main, bajunya nggak boleh sama. Ya, Oh. itu cara paling gampang untuk ini nih karakternya Belangnya. begini nih, belangnya Iya. gini ya. Iya, iya betul. Nah itu berarti bajunya gak boleh dipakai lagi atau gaya fashionnya beda? Harus Gaya beda. fashion beda. Gaya fashionnya beda. Oke. Itu terakhir Aldi berarti. Terakhir Aldi itu terakhir. Diulang. Iya benar. Itu udah kenal atau? Enggak, jadi waktu itu dia
yang paling terakhir fix jadi member itu emang drummer dulu ganti-ganti kan. Oh. Sampai dia menawarkan diri. Iya. Dia jauh kan beda umurnya? Jauh, dia yang paling muda. Iya. Kenal di mana? Tiba-tiba dia Di nawar. MySpace. Jadi dia Oh iya? Dia message, dia bilang katanya nggak punya drummer ya buat main di Lampung gitu. Dia tahu mau main di Lampung karena waktu itu yang main drum temannya dia, yang adisionalin. Oh. Boleh nggak gue nyoba jadi drummer gitu. Terus dia ngasih tahu ini band gue, dengerin. Ya udah dengerin. Oke lah. Welcome to the jungle. Langsung gitu. Bandnya keren. Deh, coba dengerin tuh. Tak. Drak. Drumnya drum tong sampah lagi. Anjing. Tapi lucu banget ya. Maksudnya kan di pikiran kita kalau bikin band tuh emang temen udah temen SMA, temen apa. Tapi lu bener-bener kayak lu tuh kayak scouting gitu ya. Jadi kayak pemain bola gitu nih. Ini bagus nih orang. Dan nih. itu cepet banget sih prosesnya. Jadi dihitung Piwi itu sebenarnya setelah rilisnya EP-nya waktu itu Stories from Our High School Years itu karena setelah itu rilis baru dipikirin ini kan band jadi serius nih. Ini kan kita kan dari banyak band yang berbeda. Beda-beda. Terus gimana? Apalagi kan Sansan waktu itu juga kan. Jadi dulu justru udah dipersiapkan bahwa kita kayaknya harus cari vokalis baru karena kan Sansan punya Killing Me gitu. Dan Killing Me udah gede ya, saat itu udah terkenal. Waktu itu kan dia mulainya lebih dulu dari Piwi juga kan. Iya. Terus yang pertama kali cabut itu justru si basisnya. Iya. Gitu. Jadi si namanya Telur. Iya. Telur mau Telur netes tuh kan. Telur netes akhirnya. Nama kan. orang. Telur. Telur roti. Kamu Kue. kecap. Gua puket. Puket harimau. Aku harimau. Jadi kalau digabungin puket harimau. Goblok. Iya. Ganti sama Ai kan. Ya enggak, jadi dia cabut nih ya udah. Si Telur ini. Telur cabut terus habis itu sempat memilih-milih vokalis baru juga. Oh gitu, sempat nyari-nyari. Terus sempat bingung. Tapi ternyata malam-malam itu, jadi waktu dulu tuh udah ada satu base camp gitu di Lamandau. Malam-malam itu Sansan datang, dia bilang dia habis meeting sama Killing Me. Oh iya, kenapa gimana? Gue kira mau kayaknya gue cabut dari Killing Me, dari Piwi deh. Gitu. Ternyata enggak, dia bilang dia cabut dari Killing Me. Gitu. Wah gokil. Gitu. Tapi orang-orang bilangnya kan gue ngambil dia gitu. Padahal emang dia mau di sini gitu. Milih Piwi. Ya mungkin gak salah juga sih ya. Iya. Kalau ngelihat Piwinya ya. Iya gede banget ya Piwi kan ya. Iya. Gua tuh musik yang bikin gua jatuh cinta nih sama musik ya Pak Blink pasti ya, Blink-182 itu. Terus kalau di Indonesia awal pasti Rocket Rockers. Gitu. Terus habis itu ada Piwi sih gua happy ya. Iya ini banget. Gue juga ini banget sih sama Rocket Rockers. Ini banget. Kan lu juga pernah ini nama Ucai kan? Kalau nggak salah awalnya produser Ucai tadinya kan? itu si EP itu mau produserin sama Ucai. Iya. Di label namanya My Own Deck. Deck ya betul. Nah itu sebenarnya setelah kenal ini Motion City Soundtrack. Oh iya. Ya terus, di Indonesia ada nih. Gitu, Piwi Gaskin. Tulit-tulit kan. Iya. Dan pada saat itu gue gak tahu di daerah ya, maksudnya di luar Jakarta ya, tapi di Jakarta sih kayak Piwi langsung dus gitu tiba-tiba kayak iya gak sih lu ngerasa gitu gak sih? Dulu tuh kan the down of internet era juga kan, yang tadinya kalau ke internet cuman bisa di warnet, sekarang akses tuh di rumah handphone juga mulai kan. Ya, handphone juga waktu itu, terus tuker-tukeran file tuh juga kan lagi ini banget, pakai infrared lah. Iya apalah gitu. MySpace juga ya, naik banget. Jadi emang pas aja sih momennya. Tapi menurut gue salah satunya adalah kalau gue lihat ini lu tuh keep up banget sama kayak gitu-gitu waktu itu, kayak kalau ngelihat kan band banyak nih, tapi Piwi tuh promosinya gitu. Iya, MySpace-nya aktif, ininya terus lu sampai keluar juga lu entah apa yang lu lakukan ya, apa ngirim atau apa. Pokoknya gue ngerasa ada di mana-mana lah gitu. Iya, untuk si digitalnya tuh udah duluan. Saat orang-orang belum aware, lu tuh kayaknya udah ini gitu.
Itu didapat dari mana? Apa emang lu ngikutin yang kayak gitu aja apa? Ini kali ya, banyak waktu segang aja sih kayaknya. Sesimpel itu ternyata ya. Iya. Tapi lo ngulik ya, berarti ini musik-musik nih lagi rame di sini platformnya, lo ngulik. Kalau gitu. ngulik, otot gue gede kalau ngulik. Apa tuh ngulek kali itu Mas? Apa sih? Ngulik. Oh ngulik. Iya, tapi emang suka ngulik sih dan emang gue suka banget yang berbau-bau teknologi gitu loh. Gue suka kulik yang hal-hal yang baru belajar. Iron Man. Tapi sekarang Robocop suka Robocop. Wall-E. gue pernah dibohongin dulu sama temen gue waktu SD. Dia bilang, bapaknya kan polisi. Dia bilang di rumahnya punya kostum Robocop. Terus gue percaya. Bapaknya Murphy dong. Terus dia bilang Murphy. Terus dia juga lagi bilang dia lagi bikin helikopter dari seng di rumahnya. Terus lo percaya? Percaya gue. Gue baik banget sama orang, gue percaya dia. Itu kapan lu SMA? SD kelas 3. Kalian SMA ya. Cerita. Oh iya. Bapaknya temen gue Robocop lo. Tapi gue gak cerita ke orang, tapi gue percaya aja sama dia gitu. Aneh. Lu kerja di mana sih? Apanya? Di Jakarta? Jakarta gue. Gue dari umur 2 tahun dibawa kabur ke Jakarta dari Jogja sama bokap gue. Bokap lagi bahasa. Bokap nyokap orang Jogja. Orang Jogja. Iya, Jogja Solo sih. Bokap gue Solo. Oh, terus gede berarti di sini, sekolah di sini segala. Gak di sini, di rumah. Tapi masa di studio ini? Kalau yang membuat lu awal main musik itu apa? Apakah lihat sesuatu atau memang dari keluarga? Kayaknya dari bokap sih. Jadi dari dulu tuh, gue kan anak kedua ya. Dari anak yang pertama itu udah bokap tuh nunggu anaknya tuh bisa main musik. Oh gitu. Karena dia tuh hobi banget. Maksudnya dia hobi musik segala macam, dia suka dengerin musik. Tapi anaknya tuh nggak ada yang jadi musisi. Ya kan gue masih umur 5 waktu itu. Iya. Maksudnya belum interest gitu. Terus bokap kalau kakak gue tuh lebih ke yang visual gitu-gitu. Terus dia suka fotografi gitu-gitu. Dari kecil tuh sukanya ngeliat kamera dan lain-lain. Nah, bokap tuh ngeliat kalau lagi dengerin musik di mobil, gue suka air drumming gitu. Terus kayak wah, on tempo gitu, gue bisa ngikutin. Nah, gue dibeliin lah drum kecil tuh. Waktu gue drum Barbie. Iya, drum pajangan segini. Drum ini topeng monyet. Drum topeng monyet. Itu masih ini yang ini segini yang di meja tuh. Kecil loh. Yang pakai tusuk gigi kan sticknya. Nih bapak suka nih. Demi drum. Oh berarti lo pertama drum dulu. Drum dulu. Gue main drum. Terus belajar sendiri atau di lesin? Gue sempet les juga. Purwacaraka pasti kan? Purwacaraka ya? Yamaha. Oh Yamaha. Kalau nggak salah Purwacaraka belum ada dulu waktu zaman gue. Oh, belum ada sekolahnya. Belum ada sekolahnya. Kalau lahir mah udah, masih belum tahu dia mau ngajar. Iya. Terus? Iya, terus ya udah. Itu pertama kali gue main drum tuh sebenarnya dari umur 5 tahun lah belajar itu, tapi ya jadi terbiasa kan. Nah, waktu SMP yang paling susah ditari itu drummer. Oh. Jadi gue lumayan bener sih. jadi pecun dulu. Dia ada yang mau bikin band, gue drummernya gitu. Biasanya drummer tuh anak orang kaya. Biasanya kalau zaman gua kalau gitaris anak gembel. Masa gitu ya? Kalau drummer tuh anak orang kaya. Kalau gitaris apa? Anak apa? Tapi yang pasti itu nggak ada yang mau jadi mahal. Iya, karena gini kan lo kalau mau belajar mesti ada alatnya. Iya, mesti ada alatnya. Gitu, kalau gitar masih bisa pinjem pinjem dong di bawah. Kalau drum kan susah. Bisa kaya. Drum bisa ketengan, bisa drum bisa satu-satu. Ya masa gitu dong. Ces ganggu. Jadi latihan senar, terus habis itu beli bass. Tapi kicknya latihan itu gitu. Tapi Dodge, bokap lu dengerin apa dulu Dodge? Led Zeppelin. Oh gitu. Udah bener ya. Iya. Emang itu tuh kalau orang tuanya bener ya denger musiknya ya. Kita apa dulu bokap kita? Siul bokap gue masih siul doang tahu lagunya lagu apa itu. Jadi lo zaman sekolah tuh bandnya banyak lah. Bandnya banyak. Kalau dulu tuh bokap gue suruh dengerin The Police, tuh Stuart Copeland nama terus Phil Collins, Genesis, itu. Ya emang jago-jago itu yang didengerin. Iya. Makanya gue tuh gue kalau dengerin musik tuh biasanya yang gue lihat duluan malah drummernya gitu. Kayak gue suka banget Deftones tuh, Abe Cunningham jago. Iya. Terus Trevor Barker juga gue suka.
Jadi emang awalnya ya lo bangun sih. Mau lihat drum. Gue mau lihat. Mau lihat roman. Aja Roman. Berarti lu tadi pas lu ngelihat si Aldi lu mainin dong, nih bener gak nih gitu? Iya, dia tuh, gue tuh suka bingung ya sama dia. Dia tuh nggak punya drum di rumah. Oh iya? Iya, drumnya disimpan di. Sampai sekarang? Iya, di gudangnya Piwi gitu. Sampai sekarang juga dia nggak ada drum di rumah. Nggak pernah latihan, kecuali emang lagi latihan band. Nggak pernah ngulik, tapi dia bisa aja main gitu. Jago bener berarti ya. Talent berarti talent ya. Iya. Tapi gini, kalau main musik penting. Aneh banget orang. Penting kalau main musik nih, George, bisa jadi musisi gede gitu, jadi jago gitu. Mendingan main gitar dulu apa drum dulu, George? Bentar, lagunya enak. Masa gak ada, bukan lu lagi kuis emang lu. Gimana? Latihan drum dulu apa gitar dulu? Oh gitar, drum dulu. Jadi gue kalau main drum tuh, main gitar dulu gue pura-pura bisa. Jadi ada kalanya waktu SMP, iya waktu SMP anak-anak cowok tuh suka bawa gitar gitu kan ke sekolah. Gampang itu nah. Ganjreng gitu. Terus ya ada cewek nanyain gue gitu, lu bisa nggak main gitar? Bisa gitu. Oh bener tadi. Iya, orang gue gak bisa. Bener gampang. Bisa gitu. Ya udah main dong. Terus bel kan pulang sekolah. Gitu. Oh ya besok. Nah gue pulang ke Gramedia tuh. Gue beli 2 buku MBS. Iya MBS. Sama satu lagi ya itu tutorial. Kayak kunci-kunci segala macem. 2 hari bisa gitar. Ada tuh dulu. Iya ada. Ya udah gue. Bohong banget. Gak ada. Naikin 2 hari bisa. Udah kecil naikin gitar. Terbang. Dan bisa bener langsung belajar sendiri. Iya, jadi gue di rumah kebetulan kakak gue punya gitar akustik ya udah gue kulik tuh gue kuliknya More Than Words-nya Extreme sama Space Jam Bermimpi. Karena kebetulan di MBS-nya ada lagu itu. Kan ada gambar-gambar itu chordnya segala macam. Tapi emang berarti lo ini ya ada emang bakat musik ya. Gue di gitu juga kagak bakal bisa. Ya, itu mau dikasih ke ini apa sih, juga? Mungkin orang tuh cuman butuh ini yang pas aja, motivasi yang pas aja. Gitu ya. Iya. Iya kali ya. Iya kayak sebenarnya gue main musik kan ada motivasi juga gitu. Gue sekarang musik udah bukan ini lagi, bukan hobi lagi, emang itu necessity gitu. Sesuatu yang emang harus gue lakuin karena pilihan hidup yang gue pilih. Anjay. Tapi motivasi emang apa awalnya? Motivasinya jadi gini, cewek dia motivasinya dia tadi ya. Gue kan tadi bilang gue itu dibawa kabur ke Jakarta kan sama bokap gue, karena mereka kan tadi kan di Jogja, ya lebih santai dong, kayak kalaupun masih tinggal di Jogja harusnya waktu sama guanya jadi lebih banyak. Tapi karena pindah ke Jakarta kan kebutuhannya jadi makin terus kayak biaya lain-lainnya juga lebih tinggi. Jadi bokap nyokap itu gue bangun mereka udah cabut kantor, gue tidur mereka belum pulang gitu. Jadi kayak ada momen di hidup gue tuh lupa gitu, gue dulu kecilnya gimana sih. Gitu. Ya yang gue inget cuman gue sering banget ditinggal sama pembantu aja gitu. Terus gue nonton TV segala macem. Momen main kasti emang bokap lempar bola gak gitu. Gak ada gue memori itu. Emang lu iya? Momen bikin ini lempar tangkep gitu emang ada. Bikin boneka salju bareng itu. Salju tuh. Ini kali di Cinere bikin boneka salju. Boneka salju dari jerami. Jadi momen-momen itu lupa lah ya, gak ada. Ya, makanya gue tuh dulu gue SMP tuh cari tahu aja gue tuh bisa apa ya yang biar nanti tuh gue nggak kantoran gitu, nggak ninggalin anak gue. Bukan berarti gue benci bokap gue dulu kerja ya gitu kan, emang ada ini juga dampaknya gue jadi punya drum gitu. Gitu kan. Lu gak punya drum kan, gue punya. Gue gak punya. Tapi kan gue lempar kasti. Anjir. Apa? Dia gak akur bapaknya. Sampai mati gak akur. Bapaknya di blok di WhatsApp. Ya, jangan percaya. Boro-boro lempar bola kasti. Lempar tapi ke muka ini. Anjing lu. Kalau keyboard bisa juga? Keyboard doang gue gak bisa. Oh keyboard gak bisa? Keyboard, piano, ya mungkin pencet-pencet gitu doang bisa. Tapi kayak itu juga semua orang bisa. Lagu unyil gue bisa, lagu unyil bisa gue. Sri Mulat gue bisa. Bisa gue.
Oh jadi motivasi gede itu aku pengen memang pengen jadi musisi biar gue punya waktu sama keluarga gue. Iya gitu. pokoknya semua yang seni lah. Dulu gue SMP itu mulai bikin gambar-gambar yang akhirnya jadi stiker kelas gitu. Terus gue jual-jual. Dan dari situ ya belajar wirausaha tuh dari kecil gitu. Terus ya udah ke bawah sampai gede kayak musik itu jadi kendaraan gue untuk yang lainnya kayak punya band kan nggak cuman main musik juga, kayak juga lagi doang kan, bisa yang lain juga. Iya. Gila musisi apa dari kecil udah kepikiran jualan. Itu SMP tuh main Dari SMP, musik. ya. Tapi gue bener-bener yang jadiin ini profesional segala macam ya Piwi sebenarnya. Jadi Piwi itu gue bikin blueprintnya dulu sebelum gue bikin Piwinya. Karena sesaat sebelum gue bikin Piwi, gue itu session playernya Sherina. Oh iya. Sirina kecil itu masih Ya gede dong. Oh ya gede. Justru karena dia lagi pengen rebranding. Jadi Oh main gitar? gue main gitar. Oh iya. Ada di video klipnya judulnya sendiri tuh gue main gitar. Nah itu gue kenalnya gara-gara Gregetan lo bukan? Gregetan gue udah enggak, itu udah Piwi soalnya. Oh. Album pertamanya. Apa tadi gara-gara kenal apa? Iya yang tadi cewek yang gue kasih lagu itu. Nah dulu tuh dia kakaknya ini ya, ini cewek ini. Fokus. Dia punya kakak. Cewek ini punya kakak. Kakaknya bawa pacar. Kakak punya pacar. Pacarnya itu kakaknya Sherina. Bus gila. Gitu. Keren banget. Hubungannya gitu. Jadi waktu Sherina. Ipar berarti. Ya. Bukan padahal ya. Oke. Jadi kenal di situ. Iya di situ kenalnya. Jadi waktu si Sherinanya bilang dia lagi nyari personil segala macem, dikonekin lah gue gitu. Nih sama my boyfriend aja katanya gitu. Berarti lu jago dong main gitar. Kenapa? Nah ini belum selesai ceritanya. Jadi kan tadi kan gue bilang gue tuh main musik gitu-gitu aja gitu kan. Iya. Cuman gue punya style gue sendiri lah gitu. Jadi gue bilang tuh sama Sherina, lo kalau emang mau gue gitarin, gue bisa sih gaya, tapi lo harus punya satu gitaris yang beneran jago, gue bilang gitu. Oh gitu. Jadi gue gaya-gaya tuh pas lagi video klip, bukannya gue main bener, gitarnya gue puter gitu, aksi gitu. Oh. Masa gara gitu-gitu aksi? Iya, terus kalau gue disuruh ngulik, yang dimainin tuh versi gue, bukan versi album. Oh. Kan udah ada satu gitaris yang main bener. Iya. Oh gitu. Pang tuh kayak gitu. Iya. Itu pang tuh. Itu pang tuh. Apa itu juga alasannya akhirnya lo di Piwi gue main bass aja deh? Oh itu. Jadi kan basisnya kan cabut ya kan. Iya. Jadi gue nyari basis dong. Iya. Nah, nyari basis itu ketemu Ai. Iya. Sebenarnya tuh dulu gue maunya Ai tuh punya band zaman gue masih di side project namanya Accidental Hero. Oke. Dan dia basisnya jago. Basisnya si band ini. Nah gue tuh waktu itu ketemu si Ai gara-gara yang di tempat yang Lamandau itu. Jadi Lamandau itu ada Tattoo Studio. Firecats, ada Firecats. Ada Firecats juga. Sama ada Gazelle. Gazelle tuh jualan kaos segala macem. Nah Ai itu yang jaga. Nah ini kan Ai Accidental Hero kan. Jadi pas lagi nyari basis gue bilang sama Ai, gue mau dong si Randi namanya. Gue mau kontakin Randi dong. Mau dia main bass gitu. Jago nih dia. Dia jago. Terus akhirnya dikontakin sama Randi, tapi ternyata Randi itu lagi sibuk waktu itu lagi merintis brand baru gitu, brand apparel gitu. Dia gak ada waktu. Nah si Ai menawarkan diri, gue bisa main bass, padahal dia gitaris kan. Iya. Udah tuh bikin album yang Welcoming the Sophomore itu dia main bass, gue main gitar. Pas lagi album kedua, si Ai-nya datangnya telat, terus gue jadi main bass pas lagi bikin lagu gitu. Yeah. Ternyata ya kalau dilihat-lihat gue sama Ai tuh main gitarnya main bassnya gimana ya? Ya dia bisa main bass, cuman dia nggak bisa. Oh gimana ya? Oh nggak gini. Dia bisa main gitar yang ngikutin gue bahkan lebih Oke dari lo. Ya, tapi gue bisa main bass lebih dari dia. Oke dari dia. Oh oke. Jadi sama-sama bukan basis, gue sama itu sama-sama bukan basis. Cuman karena gue waktu itu gaulnya banyakan sama basis juga. Iya. Ya udah akhirnya gue memilih udah gue ngulik aja deh bass karena gue suka ngulik gitu. Iya suka ngulik dia. Tapi lo minta nomor Randi sama Ai. Sama Ai. Ai juga kali itu yang angkat ya? Iya. Halo ini Randi. Gue lagi sibuk gue nih. Gak bisa. Ternyata rencana dia semuanya. Omo kayaknya jago main gitar. Jago dia. Kan sekarang dia main gitar juga di Piwi. Jadi gitarisnya ada 3. Lah yang main keyboard? Yang main synth? Pakai sequencer. Direkam. Tapi kadang-kadang dia masih mencet-mencet juga. Oh Piwi sekarang gitar 3. Gitu. 3 apa 2? 3. Oh ya 3 benar. Sansan masih main gitar, Ai sama Omo.
Oh, iya. Kita tuh suka ada masanya make lagunya Metalican ya. Oh iya. Iya. Kalau buat naik panggung, kalau entrance song kita pakai lagu Metalican. Yang mana? Tadi pagi sudah di rumah. Iya. Hingga minggu siang. Jumat di gigs, Nah, iya. Minggu Festival. festival. Nah, itu. Terus gue cari pas Gua tuh oh iya ya. Iya, gue main di Bandung ya kita ya live gitu, kita internetnya itu. Terus kita rekam kan, kita jual akhirnya. Iya. Terus gini, ini ada lagunya si Omo nih, gue pakai. Mo, ini gimana Mo? Ya ini mah sebenarnya terserah lu aja ya berapa. Nah jangan gitu lu sebut harganya. Tapi lu ikutan gak? Bentar. Bentar, gue mau Pesan anggur. pesen taksi dulu nih. Oh, iya. Oke. Bukan gue. Enggak. Buat anak. Buat Iya, apa? lagi Mau lagi buat apa? Bini gue. Jadi gue mau pakai mobilnya. Gue mau ngapain tadi? Mau pakai mobilnya. Iya. Mobilnya dipakai ke gym kan, terus biarin mobilnya jadi ditaruh di gym, terus gue pesenin taksi dia pulang gitu. Jadi boleh tinggal lu ambil ntar. Pinter juga dia. Ih, pinter gue bro. Gue Kok bisa baru begitu ya? baru tahu banget. Kuncinya di mana? Kuncinya ditinggal di gym. Mobilnya kuncinya ke atas mobil ya. Kuncinya sama orang keker. Cari aja. Orangnya pakai topeng nih. Ada orang Ya keker di gym, itu dia ada kunci. Banyak banget di situ. Geker semua. Doci. Lo ngobrol dulu deh berdua deh ntar ya. Doci. Ayam apa Doci? Ada orang jadi bintang tamu mesen taksi. Baru Doci nih. Dipoto lagi. Ini orang ini nih. Gua potret lo. Dipotret lagi. Orang tua Orang banget zaman aja. dulu banget itu. Dipotret. Cekrek. Masih bunyi itu. Sampai mana nih? Metalican lu gak ikutan? Ikutan gue kan yang nyanyi Metalican. Yang lagu apa? Lagu itu lo nyanyi bukan? Bukan ya? Yang di album itu gue masih jadi adisional. Jadi Metalican itu dibikin pas Piwi lagi bikin album. Terus pada telat datangnya. Jadi di sela-sela itu rekaman lagu Metalican. Oh. Kan ada 3 orang di situ. Iya. Oh tapi lu ikutan. Kalau live lu ikutan ya? Live ikut. Live-nya kan baru 3 kali atau 4 kali gitu. Iya. Emang Lah jarang itu manggung ya Metalican. Emang jarang. terus aku Emang itu project seru-seruan doang gitu Iya ya? kayaknya. gue bingung juga sih kalau ngejualin Metalican. Maksud gue ini ya sebenarnya kayaknya gampang dijual kan harusnya ya. Gua sih suka banget ya. Iya. Ya gue suka banget. Jenaka lagunya Jenaka. Mungkin gara-gara namanya juga kali ya kayak namanya tuh kayak nggak menggambarkan keseriusan gitu. Iya. Metalican. Iya, Metallica. Kayak apa Metallica salah huruf gitu kan. Iya. Kayak orang salah kelebihan huruf. N. Pernah tuh kita lagi liburan di Bali. Semalaman Awi nyetel itu. Oh iya. Lo sambil berenang kita. Kalau lo mau di Bali. Iya benar. Kita pernah tuh ada momen semalaman tuh. Gue salah. Semalaman kita. Lagu cocok ini. Lagu cocok. Iya. Si Piwi kan tadi gue bilang ya. Maksudnya lo bikin Piwi terus dang gitu. Kayak masa-masa itu benar-benar jadi raja pensi segala macem gitu ya. Lo ngerasa pik-piknya Piwi tuh kayak anjir nih pik banget nih tuh momen apa tuh? Kayak anjing sampai segini band gue nih. 12 kali ya. Momen apa tuh? Kayak apa lo main di mana? Tiap hari ada ya, momen yang kayak wah gila nih band gue. Sebenarnya bukan itunya sih, tapi kayaknya untuk dalam waktu dekat itu belum ada yang bisa se-breakthrough itu gitu waktu zaman Piwi pada saat itu. Bahkan Piwi main di Summer Sonic gitu kan. Waktu itu masih berarti 2012 ke 2007 berapa ya? Coba hitung. Aduh, enak gue tuh kalau 7 ke 2017 berapa tahun? 10 tahun lu lah. Gampang Enggak tuh. lah, 8, 9, 10, 11, 12. 5 tahun. Lu salah tadi nanyanya. 2007 sampai 2012. Tadi lu salah. Tadi lu 17 Suci. Hah? Emang iya? Iya. Tadi gue bilang lagi. Lu yang salah tadi. Oh, salah. Lu yang salah. Lu pikiran taksi. Enggak, lo salah kali 7 kan mirip mau 2. Orang lu kan kita gak ngebayangin. Denger. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dan 5 tahun lu main di Summer Sonic. Lu pernah main di Summer Sonic? Pernah. Oh iya. Dan waktu itu tuh di tahun itu 3 kali bolak-balik Jepang di dalam tahun yang sama. Di saat waktu itu 2012 juga Piwi lagi di blacklist di PRJ. Terus kalau mau main tuh biaya keamanannya lebih gede kan dulu kan APWG Iya, kan, betul. rusuh-rusuh gitu. Kalau APBG iya, tapi di blacklist kenapa?
pernah ada insiden lah waktu Piwi main, terus ada ya rusuh ininya, yang nonton rusuh. Berarti bukan salah lu sebenarnya dong. Iya, tapi kan pas gue lagi main kejadiannya, jadi diasosiasikannya Lu yang ini fansnya gue gitu. Rusuh banget emang tuh, Doj. Sampai dibeli Iya, itu. ada ya insiden lah pokoknya. Oh. Gue yang nggak ini sih gimana ya, maksud gue anak-anak Piwi itu mentalnya menurut gue pasti akan beda gitu, karena lu udah ngalamin yang masa-masa APWG segala macem gitu. Tapi pada saat itu ada takutnya nggak? Ada kayak anjing ngeri lagi nih. Bukan takut sih, lebih ke jengah gitu loh, kayak kan dulu tuh kan settingannya lu kalau mau main kan seneng-seneng ya. Iya. Tapi ini jadi harus mikirin yang lain gitu, mikirin nggak Ini cuma ada mikirin gua PWG sendiri, nggak ya gitu? mikirin nanti fans gue pulangnya aman apa enggak gitu kan, banyak yang jadi kepikiran kayak kok jadi nggak seneng ya gitu loh. Iya. Karena emang mereka pasti kalau ketemu di lapangan itu ribut tuh antar fans Ribut, itu, APWG tapi- sama Dork. Iya, tapi nggak pernah ribut, maksud ya. Nyari apa sih mas itu? Tangan gue mana? Nyari kelinci di topi biasa kalau kelinci. Tapi itu ribut. Ada aja tangannya. Ntar main handphone. Tapi emang beneran ribut gitu. Ribut dulu tuh berantem banget sampai ya sampai ada yang berdarah-darah, ada yang sampai dibuang ke got gitu. Kasian banget ya. Ada. Kalau tapi elunya nggak pernah kena secara fisik, pernah nggak? Nggak pernah, kalau gue nggak pernah. Tapi ada member gue yang pernah. Waktu itu bentrokannya bukan sama ini, tapi bukan sama haters gitu, sama Preman. Bukan preman juga, supporter bola. Oh, oke. Oh, ya, salah paham kalau nggak salah ya. Salah paham. Iya. Bukan salah paham, difitnah dulu. Oh, difitnah. Jadi pas lagi mau main di Ngintip Surabaya. orang mandi. Ini ngintipin istri saya mandi. Enggak, orang lagi nonton. Gila. Itu gara-gara Facebook. Di Facebook dia ada isu lagi mau main ke Surabaya, dibilang ngebakar bendera Persebaya karena band Jakarta gitu. Aneh banget ya. Aneh. Itu sudah aneh banget kayak. Aneh, tapi sebenarnya masuk akal, tapi nggak terjadi. Sebenarnya enggak ada. Enggak lah. nggak ada. Mana ada band. Iya, tapi kan kita bisa. bakar bendera dulu yuk. Bisa aja kan. Wah, ini ada band Jakarta segitu sebelnya sama Persebaya, mau main di Surabaya, bakar dulu nih. Gitu kan, ada yang kesulut jadinya. Iya. Padahal itu enggak pernah Padahal ke ada. Surabaya bukan ke Sumatera Utara. Ke Sulawesi. Udah Udah sampai mana nih? Iya. Takut. Dia takut banget kayaknya mas dia. 5 menit. Kayaknya hampir semuanya takut dah, we. Gua lumayan agak takut. Lu takut sama bini gue apa gimana? Enggak, sama pasangan kita tuh kita agak takut dah gitu. Masa sih? Iya. Lu gak takut, we? Belum. Biasa aja. Belum. Lu nakutin sih. Apa sih? Obrolannya aneh banget. Takutin. Lu takut. Aneh. Tapi lu ada cerita serem gak? Gue ada. Ada gua. Gimana? Lu dulu deh. Jadi di rumah gue dulu, kan kebetulan kan alat musik gue lengkap nih kan, karena bapak gue kan kerja. Iya. Jadi bikin studio intinya. Kenapa harus gitu ngomongnya? Gue punya studio musik. Nah waktu dulu itu kuncinya belum jadi. Kunci apanya? Kunci ruangannya. studio. Jadi Oke. gue sama teman gue nginep di studio tuh berdua. Temen gue tuh gitaris, ya kan. Kita tidur di tengah-tengah gitu. Terus malam-malam gue kebangun karena ada bunyi suara gitar. Gue bangun gitu, gue ngeliat teman gue lagi main gitar, kan pakai baju putih kan, pakai kaos gitu, ding 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 gitu. Terus namanya Madia tuh, Mat lo tidur besok pagi kita gitu. Terus gitarnya ditaruh, terus dia cabut ke ruangan sana, ruangan keluar kontrol dari gitu. studio. Terus ngilang gitu. Terus udah gue balik lagi tidur. Lah masih ada di sini. Teman gue tidur. Oh. Hantu. Tadi main gitar. Bujana. Pakai lagi langsung pakai kumis gitu. Aduh, ketahuan. Ketahuan. Saking pengen main gitar. Enggak, orang lagi tidur main gitar. Jadi itu momen pertama lu ketemu setan. Iya, tuh setan tuh gue. Aneh nih. Nanti ada ya. Ya tapi akhirnya mungkin si tadi ya APWG itu sekarang kan maksudnya kadang-kadang itu kan ada masa-masanya ya. Iya. Sekarang banyak gak yang kayak Bang gue dulu APWG bang. Banyak. Ada gitu, ada. Tapi sekarang udah baik, udah enggak. Yang sekarang jadi teman. Baik dia orangnya baik, emang baik dulu. Dulu juga baik. Yang deket sekarang deket ada nggak? Ada. Jadi beberapa yang dorks yang sering bantuin itu
ya dulunya dia pernah mulainya dari APWG dulu, baru kenalannya dari situ gitu. Oh gitu. Yang biasanya sih yang dari luar kota ya. Dulu ada yang main di Cirebon, dia pernah ikutan nimpukin. Terus ternyata ada momen ketemu, terus ngobrol, nongkrong bareng. Udah selain ngobrol gitu, baru dia bilang dulu tuh gue ikut nimpukin gitu. Oh, ada yang Karena minta itu maaf dulu tuh things to do aja kan. Iya. Ada yang minta maaf nggak? Ada. Maafin gue ya bang gitu-gitu. Iya. Oh iya. Tapi buat seorang haters niat banget ya datang ke konser. Ya itu kan sebenarnya jadi jati diri kan dulu kan. Maksudnya di saat jadi fans itu udah nggak keren lagi, mungkin jadi haters lebih keren kali gitu kan. Jadi kayak ada pride-nya juga. Karena mereka gede banget sih ininya. Jadi mungkin orang kayaknya mainstream kalau jadi fansnya gitu kali ya. Editor kita nih nanti yang edit ini itu APWG nih. Hey Romi, Oh iya. mampus lu. Romi APWG, oh iya. APWG Dia dia. sering bikin konten ya. Iya. Mampus lu Rom. Wah harus tahu deh, oh iya. Edit deh Doci. Oh iya, dia suka bikin konten gitu ya. Nah terus si PW Gaskin sekarang tadi gue tanya kan PW itu udah berapa lama sih? 19 tahun. 19 tahun. Nah, tahun depan 20 tahun. Dan katanya ini lo lagi persiapan album baru. Iya, album baru. Nah, tadinya tuh kan kita janjian jam 1 ya. Terus gue tadi berangkat dari rumah jam 12. Terus gue tiba-tiba BM pengen ini. Aduh, gue kepikiran nada lagu nih kan udah beberapa demo. Workshopnya udah direkam lah lagu-lagu yang di album ini. Gue tiba-tiba kepikiran. Jadi gue mampir dulu. Gue mampir ke Cibis. Cibis itu kantornya Sony di Cibis, studio di situ. Oke. Jadi sebelum kesini karena masih ada nih 15 menit. Ya udah gue ke Cibis dulu. Ya, take itu keburu lupa kan. Iya. Kepikiran ada aja gitu. Berikan ada kepikiran mau nulis apa. Bisa begitu ya? Iya. Jadi lagi nyetir. Lali. Enak tuh. Iya. Enggak gitu. Kita Sugiarto. Kita tuh kan bukan musisi. Jadi kita kadang-kadang bingung kok bisa tiba-tiba kepikiran itu gimana gitu. Iya. Gak tahu. Lali lu aja. Ngalir aja. Terus yang lo lakukan tadi waktu rekaman apa? Pas maksudnya lo rekam apa? Lali lu lala gitu-gitu doang. Enggak, udah ada ininya, udah ada liriknya. Jadi liriknya sebenarnya jadinya udah tadi malam. Tapi tinggal kan jadi nadanya. Nadanya belum ada dan jadwal rekaman itu baru besok. Cuman karena nanggung kan udah deket nih, gue mampir dulu lah Cibis. Takut lupa. Gitu, takut lupa. Keren ya. Oh, jadi sekarang prosesnya sampai mana album baru ini? Ini lagu kedua yang lagi dikerjain. Oh, tapi apakah lagu-lagunya sudah ada sebenarnya? Maksudnya udah ada, jadi gitu. Udah ada banyak yang tapi belum ada liriknya. Jadi cuman ada itu doang. Itu doang tuh apa? ada apa? Melodi, notasi. Iya. Kita boleh nggak nyumbang lirik? Iya. Boleh aja. Ada satu lagu. Oh ini kemarin nih baru. Jadi gue pengen ada satu tema yang gue nggak terlalu bukan pengen sih. Gue nggak terlalu paham gitu tema ini. Tapi waktu lagi meeting, Piwi itu sekarang itu sistemnya under agency kan. Oh gitu. Kami sign di Sony Music, cuman Sony Music itu kan nggak ada artis manajemen. Terus kalau biasanya band yang disuruh mikir, gue ngerasa kayak capek gue mikir, tapi mikir terus, ya. Kan buat yang lain juga, kenapa gue nggak dibayar lebih gitu. Makanya sekarang sistemnya karena gue punya agency, jadi Sony nge-sign agency gue untuk megang Piwi. Oke. Gitu. Nah waktu lagi meeting ini kita mau ngapain nih tahun depan, plannya gimana segala macem, termasuk album itu ditentuin tuh kita mau ngomongin apa aja nih di album ini. Nah salah satunya kan setelah perkembangan yang dulu masih SMP, sekarang udah punya anak, punya keluarga, apa aja sih masalah-masalah tuh. Ada yang mereka lagi mau cerai, udah ada yang jadi CEO, ada yang jadi sapi perah segala macam. Terus dipikirin nih, oh berarti kayaknya kita harus mewakili mereka ini nih. Nah salah satunya gue pengen bikin lagu tentang cerai, tapi dari POV anak. Oh. Anak yang cocok sekali kita kebetulan punya broken home. Bisa ngobrol. Sama ada broken home. Ini kameramen kita, ini produser kita nih Bobby. Bisa ini adalah bisa dibilang king of broken home dia. King of broken home.
Pas banget lah kalau mau ngomongin. Dua kali cerai. Dua kali cerai. Dua kali cerai. Iya. Dua kali cerai. Jadi emang kita sering ngingetin hati-hati Bob. Nurun soalnya itu biasanya. Iya, tapi biasanya kalau lagu tentang cerai itu lebih ke dia pisah sama pasangannya. Ya. Tapi gue tuh pengen isu ini tuh pengen di mata anaknya yang dia itu sebenarnya dia cuma mau bilang udah nggak apa-apa lagi lo nggak usah mikirin gue, lo mau cerai aja, gue bisa cari happy di tempat lain daripada gue stuck di rumah yang toksik banget gitu. Nah itu gue kemarin gue lempar pertanyaan di thread juga dan ternyata rame dan ternyata terbuka itu orang yang membicarakan udah bahwa bisa aja mendingan gitu ya. Dan emang itu berarti kan itu sesuatu yang pengen harus disampaikan gitu, tapi belum dapet soundtracknya. Nah itu yang sekarang lagi gue bikin. Terus ini ngerjainnya bareng Bonix for Revenge. Oh iya, Aso ya. Satu label juga soalnya kan di Sony dia. Oh iya, baru masuk dia ya? Iya. Dan Seru juga ya perceraian, tentang perceraian. seru sih. Enggak, temanya belum ada ya menurut gua dari POV anak tuh. Belum. Karena kan kalau misalnya kayak broken home terus anaknya jadi apa tuh kayaknya udah masalah ya kan. Tapi jadi anak broken home masih bisa berkarya. Berkarya, Bob. betul. Jadi lo gak usah sedih, Nah gak ini usah. caranya Tapi lu beda deket Bob sama anak lu deket kan? Dekat. Gimana dia lebih ke ibunya apa ke lo? bukan dia yang cerai. Oh dia anaknya. Anaknya. Dia Orang tuanya dua orang Orang cerai. Iya. Nah, mungkin bisa lebih tragis cerainya. Nah, ini tragis, cukup tragis sih. Cukup tragis atau bapaknya punya anak udah SD gitu. Nah, itu kan tragis. Orang gak sembarangan banget. Tapi kalau si Piwi, lo dia terakhir album tahun berapa? Kalau album terakhir sebenarnya kemarin itu ada rilisan ini. Makanya gue ke Nggok waktu itu lagi promoin Salute from Pee Wee Gaskins, itu lagunya isinya cover. Iya, tapi yang jilid 2. Oh ada lagi ya? Ada lagi yang sekarang itu ada Bass Jam, Bermimpi, Naif, Piknik 72. Apa lagi? Gue lupa lagi. Riff, Aku Ingin. Apa lagi sih? Gak tahu lah gue. Oh Konservatif di Adams. Oh, di Adams. Oh Gitu. gue taunya 90s. Oh, ada lagi. Ada ini yang baru. Oke. Oh jadi terakhir itu. Nah itu terus baru tahun lalu, 2 tahun lalu. Tahun lalu. akhirnya memutuskan untuk kita album lagi kali itu apa? Emang itu udah pas sign sama Sony, emang plannya mau bikin cover. Jadi album cover, album full, album cover, album full. Oh kan seperti itu. Nah rencana akan ngeluarin mungkin single atau kapan? Single atau bahkan albumnya kapan? Singlenya paling cepat di Juli akhir. Bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. Dikit lagi ya. Kayaknya yang pertama kali keluar yang cerai itu. Yang cerai itu ya. Oh itu lirik udah ada, udah jadi itu Udah malah ya. ada, rotasi udah ada. Kira mau ngobrol Baru dulu, banget, ya. baru tadi. Judulnya cerai aja. Cerai aja. Cerai aja dulu. Cerai aja dulu. Hashtag cerai aja dulu. Gak usah pusing. Kayak Gak gitu usah sedih. Cerai aja. Cerai aja. Lagunya kayak gitu teman-teman ya. Itu lagu Pee Wee Gaskins yang baru. Itu kalau kita disuruh bikin bakal begitu tuh nanti. Jadi dangdut. Jadi dangdut. Selalu ada dangdut. Berarti tapi agak melo berarti ya lagunya kayaknya ya. Lagu melo. Ya akan ini sih akan banyak yang relate mungkin. Wah ini akhirnya ada juga nih tema begini gitu. Ya, mungkin habis denger itu, wah kayaknya emang cerai aja kali ya. Gitu. Anak gue happy kan ini ya. Nih dengerin nih. Kalau albumnya sendiri udah tahu belum kira-kira kapan? Targetnya ini. Tahun ini kalau bisa sih di akhir tahun. Oke. Kalau biasanya kan nih banyak band yang sekarang tuh masih perlu gak sih bikin album gitu ya? Bukan, pertanyaannya bukan itu. Kayak per single. Ditebak. Per single. Per single. Single 1, single 2, single 3. Misalnya banyak nih emang udah single-single aja gitu. Iya. Nah, ujungnya album iya tapi mungkin single dulu ya. Akan lebih katanya lebih kuat karena orang jadi nyantai satu-satu gitu. Enaknya sih kalau sekarang tuh lu bisa rilis ketengan. Lu langsung rilis satu-satu. Kalau dulu kan lu bikin album ya udah rilisnya bareng. Betul. Sekarang itu plannya sih secara plan udah album tuh. Tapi kita bisa selesaiin 3 dulu supaya yang ini tuh bisa nantian selesainya gitu. Jadi kayak ngundur waktu. Nggak perlu nunggu semuanya selesai baru keluarin satu-satu. Lu bisa keluarin satu sambil yang lainnya diselesain. Dikerjain lagi. Oke, menarik sekali ya. Udah tahu belum kayak akan judulnya? Tadi kan berarti lu udah punya ini. Oh ini tema besarnya udah, ini. Tema besarnya. Tapi kayak judul albumnya belum ada. Kalau baru ada kayak placeholder tracklistnya nanti bisa di ini track 1 gitu-gitu dipindahin sama
paling baru judul-judulnya aja. Oke. Kalau si Piwi biasanya ini sistem bikin lagunya gimana sih? Apa masing-masing ada yang bawa? Nih gue punya ini Ide, nih ya. atau Bisa lu barengin? bisa kayak gitu. Kalau yang sekarang sih banyaknya karena semua udah bisa recording di rumah. Jadi Omo punya lagu, terus Oke. nanti dibawa di workshop kita kulik. Iya. Ai juga punya lagu, gue juga punya lagu. Tapi biasanya yang paling terakhir tuh lirik. Mereka udah bikin satu arrangement segala macam, nanti tinggal gue masukin liriknya sama notasi. Lirik emang seringan lu? Sering gue. Tapi kadang-kadang kalau emang kan kadang-kadang suka ini lagu personal buat gue, Iya, gue mau yang sampai nulis liriknya. Nah itu juga ada. Kalau ada yang bawa, gue ada bawa lagu nih gitu. Udah kurang lagi gitu. Ada nggak? Pernah kejadian nggak? Iya pernah, kan diomongin. Kayak kemarin tuh sebenarnya si yang cerai ini itu dibikin liriknya sama Omo. Kan lagunya Omo nih. Oke. Dia bikin musiknya, terus dia udah bikin liriknya juga. Tapi gue ngerasa kayak gue lemparkan lagi kayaknya kayak bakal lebih kuat kalau temanya yang lebih kuat juga. Terus notasinya juga bisa lebih kuat lagi. Jadi itu nggak dipakai, yang versi Omo nggak dipakai. Oh tapi bahasanya gitu ya. Jelek nih. Iya gue ada lagu nih. Ini jelek banget najis lagu lu. Gini lagi denger gini. Apa nih? Serius? Ini lu bikin kayak gini? Najis banget. Itu kayaknya cuma di film ya. Di sinetron itu. Sinetron jahat. Gue tuh terakhir tuh ketemu sama Doci kapan ya? Saya Piwi pernah ke podcast gue yang lama lah, ke Berisik. Di Noise kan. Terus sempat ngobrol juga. Lu pengen bikin podcast juga? Iya. Sih. Pengen podcast musik tapi. Enggak juga, enggak tahu, gue bingung sih bikin cari tema tuh. Oh, tapi emang lu seneng ngobrol atau? Seneng ngobrol. Jadi seneng ngulik, seneng ngobrol. Sekarang tapi masih. gue bingung ya kan, ini kan gue di sini udah ngomongin Piwi nih. Nanti kalau Piwi kesini ngomongin apa lagi ya? Macam-macam kita bisa ngomongin macam-macam. Santai. Kalau Ini ceng-cengan aja kali ya nanti. jadi sebentar gini. Tapi gue udah gak sama yang podcast yang lama nih. Gue podcast gue yang itu udah gak ada. Sekarang podcast minggu. Lama banget katanya. Podcast minggu itu sebenarnya kita seminggu ke belakang ngapain kita obrolin. Oh gitu. Ini jauh banget tadi ya berarti. Iya gak apa-apa. Ini makanya kita baru mau tanya. Lu seminggu ke belakang ada apa? Di dalam hidup lu seminggu ke belakang yang menarik atau yang kayak kemarin gue ini apa? Selain setan main gitar itu. Udah lama. Gue kemarin baru diajak lagi ke Batu Karas. Gue udah lama banget gak ke Batu Karas. Motoran? Enggak, naik mobil. Oh. Bareng sama Om Dendi Darman 347. Oke. Ya. Jadi waktu itu juga gak sengaja pas lagi ke Bandung, main ke tempatnya dia, gue nginep di rumahnya dia. Terus dia ngajakin, dia suka banget tuh Batu Karas, sampai dia tuh bikin si 347 itu sebenarnya dulu tuh buat modelin dia untuk surfing di Batu Karas. Jadi dia nyetak kaos, banyak ngumpulin duit, seminggu ke Batu Karas, duitnya habis. Zaman dulu itu, awal-awal dia masih di Bandung. Duitnya habis, pulang ke Bandung, nyetak kaos lagi, ngumpulin duit lagi, kuliah, habis itu balik lagi ke sana, main surfing lagi gitu. Jadi dia suka banget sama itu, sampai dia tuh ngebangun Batu Karas. Dia bikin beberapa resort lah di sana gitu. Nah pas habis main ke situ, dia bilang, si Lina minggu depan mau ke, Lina tuh istrinya, Lina mau ke Malaysia, kita ke Batu Karas yuk. Ya udah ayo. Nah itu gue ke sana seminggu yang lalu berarti. Di sana ngapain aja lu? Surfing. Oh lu bisa surfing? Bisa dikit-dikit. Dikit-dikit tuh gimana? Head udah gitu. Dikit-dikit tuh gimana maksudnya? Iya bisa. Bisa. Ngetrik-trik gitu. Tapi bisa, terus ya udah main aja, makan seafood. Kita belum pernah ya? Lu udah pernah Batu Karas? Kok belum pernah? Belum pernah gue. Ya banyak yang bilang oke banget di sana ya, Doce. Lu surfingnya pakai papan yang gede atau setrikaan? Bisa ada keranjangnya di belakang buat harus setrikaan. Kan kalau yang belum belajar yang gede kan? Yang gede, ya yang gede. Apa yang udah yang kecil? Sebenarnya yang gede itu lebih klasik kan. Nah, si Om Den itu emang punyanya yang gede karena dia tuh kayak purist gitu loh, purist surfing. Surfer. Jadi itu bukan tuh buat yang kecil tuh lebih gampang juga sekarang. Oh gitu. Yang gede tuh lebih susah dikendaliin, tapi dia lebih suka gitu. Asik, keren banget ya. Gue belajar di mana? Gue mau surfing Di situ. Gue pertama kali di Batu Karas, tapi bukan yang kemarin. Pertama kali gue nyobain surfing di Batu Karas juga, cuman udah bertahun-tahun lama lah. Terus skateboard gitu-gitu lo main gak? Skateboard ya bisa, tapi gak jago lah. Gue tuh semua hal tuh gue bisa, tapi gak ada yang jago. Oh gak ada yang expert. Masa? Coba pasti ada hal yang lu, nih gue jago sih. Pasti ada lah. Main gitar lumayan jago lah ya hitungan mah. Ya tadi dibilang gak ya jago. mungkin karena sering-sering kali ya, keseringan gak jago, jadi ya
ya progres lah gitu. Oh. Padel jago nggak padel? Itu juga gue bego sih, tapi gue main mulu. Main mawe. Bini gue jago tuh. Nah gue kalau lagi main sama dia suka gitu. Gue kan mau seneng-seneng mainnya jangan gituin gue, please. Padel ditajain mawe. Ya pasti kita nungguin lah albumnya Piwi yang baru ya. Emang lu seminggu ngapain kemarin? Asik. Gua seminggu. Ini buat episode entar. Bentar aja. Ini tentang lo. Ini tentang lu. Gua kan emang suka Piwi, gue suka. Cuman yang kalau Piyu suka gak Piyu? Padi. Ada gitaris di Gen FM. Gue bangga banget sama dia. Ini ada gitaris Pio. Ada gue fotonya tuh gitar Pio. jadi nungguin. Lo kalau Piwi ada lagu yang nyangkut gak? Matahari. Itu doang tuh gue tahu itu doang. Bener itu. Dan gue gak tahu lagunya. Enggak yang lo suka. Yang Nggak. Gak dengerin popang gue, maaf. Iya, nggak Sampai apa-apa, baca. nggak apa-apa. Tapi gue tahu Doci Sadega gue tahu gue. Ya, siapa yang nggak tahu? Gue tahu. Siapa yang nggak tahu? Iya. Gue lagi kalau lagu Piwi nih ya, kan gitu kadang-kadang kita dengerin yang udah dengerin tapi kadang-kadang udah berapa lama jadi nyangkut lagi. Gue sekarang lagi nyangkut yang Nana Vespamu Berbagi cerita. itu. Nana. Ah, itu enak banget. Semuanya nyanyi di situ. Ya semuanya kecuali Aldi. Kecuali Aldi betul sekali. Itu lagu yang Banyak kenangan banget ya buat tuh. enggak sih, menyenangkan aja dengerinnya. Menyenangkan. Lagu Jangan menangis lagi. Gue ada ini juga, gue ada satu proyekan solo. Oh iya? Pakai Doci Sadega. Dan itu gue bikin pertama 2024. Waktu itu gue ngerasa kayak lagi ini aja si Piwi lagi lama gitu, mau ngapa-ngapain lama, mau bikin album lama, mau bikin acara juga lama. Akhirnya ya gue challenge diri gue sendiri. Emang selama apa sih kalau mau bikin album? Karena waktu itu kan udah lama nggak bikin album kan. Gue konsepin semuanya, konsep musiknya, terus gue ngajak namanya Dan Sky, anak orang Jambi. Oke. Bikin lagu gini. Nah dari pertama kali nulis, recording sampai akhirnya rilis itu 40 hari. Jadi Isinya Berapa lagu? 5 lagu. oh, Plus EP ada dah. satu video klip. Nah terus setelah itu ada kan Piwi juga udah lama banget nggak main keluar kan. Jadi itu juga jadi kendaraan gue untuk ke situ lagi. Akhirnya gue ngeset tour Jepang pakai album itu di tahun yang sama itu juga. Balik lagi ke Jepang. Lo doang tapi? Yang Gua Doci doang. Sadega itu ya? Jadi kan cuman bertiga kan, gua, si Dan Sky dari Jambi, sama gue nyari drummernya yang bisa ngurusin di sana. Jadi orang Jepang emang. Jadi baru latihan tuh di Jepang, di Tokyo. Oh iya. Watanabe itu ya? Sini Watanabe. Siapa? Nakamura. Oishi itu ya si Oishi. Takeshi. Si Takeshi drummer. Takeshi drummer. Iya. Jadi lo ketemunya di mana tuh sama orang Jepang bisa main drum itu? Di situ. Di situ Jepang, mana? di Jepang. Dia emang promotor gitu kan. Terus dia punya label juga di sana. Gua kasih denger lagunya, dia bisa kulik. Ya udah dan dia di sana juga session player. Jadi Jago berarti tuh kalau player ya. Dan akhirnya lo kesana. Lo ini gak ke Piwi kayak, nih gue kelar nih 40 hari. enggak sih. Tapi sih ini kayak kemungkinan bisa deh, bisa ya. Tapi itu jadi ini jadi termotivasi lagi gitu. Iya, Bikin album lagi, kita tur lagi gitu. Dan setelah pulang dari Jepang, akhirnya ngebuka tur Piwi lagi ke Jepang gitu. Kalau lo sama Piwi selain ke Jepang, ke luar negeri kemana aja? Udah pernah? Manila. Kalau Jepang bolak-balik kan soalnya. Iya. Terus Singapura, Malaysia. Oh, Eropa belum pernah Eropa. Eropa belum pernah. Iya. Tapi gila ya bolak-balik Jepang ya. Iya sih. Itu berarti lu istilahnya si Piwi ini udah punya di Jepang tuh fanbase-nya udah ada. Iya, pas kemarin gua solo ke sana sih ada yang waktu itu nonton Piwi. Jadi Orang Jepang masih nyimak gitu. Terus dia nungguin kapan Piwi kesana. Nah pas Piwi akhirnya main bulan Mei kemarin datang lagi gitu. Enak sih dia bahasa Inggrisnya jago. Bagus, cacisus dia mah. Cacisus kos. Hawa ya. Oke. Apalagi selain si Piwi mau album, Piwi mau bikin apa lagi ada?
Udah sih, nanti kita lanjutkan di podcastnya bareng Piwi aja. Berarti Piwi bakal sini lagi ya? Sini ya Piwi ya. Besok jam berapa bisa sih? Maksud langsung Besok gak syuting gua. Besok gak syuting gua. Kan belum jadi albumnya. Iya, belum. Ya. Ntar main-main kesini lagi sama Siap. sama kalau Piwi. release party undang-undang. Oh itu pasti enak tuh ya. Pasti enak apalagi dipijit. Minum. Minum yang asin-asin tuh. Es jeruk asin. Oke. Terima kasih ya Doci sudah main ke Terima podcast kasih Minggu juga ya. sudah di sini. Mohon maaf kalau ini Iya. podcastnya nggak jelas. Goblok ya. Ya, tak lagi teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast Minggu. Dadah. Dah.